Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Salsabila Melati Astri, dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai program KKN saya yang pertama, yaitu video edukasi mengenai COVID-19 dan panduan menjalani new normal. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu COVID-19. Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau virus yang masih satu keluarga dengan coronavirus. Virus ini memiliki tonjolan protein yang menyerupai mahkota pada permukaan luarnya. Itulah sebabnya virus ini diberi nama corona, yang berarti mahkota dalam bahasa Latin. Terdapat beberapa gejala umum dari COVID-19, yaitu batuk, demam tinggi, nyeri, dan kelelahan. Ada juga gejala COVID-19 lainnya, seperti hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas atau mata merah, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera pengecap atau bau, muncul ruam pada kulit, dan perubahan warna jari tangan atau kaki. Selain itu, terdapat juga beberapa kasus di mana orang yang terinfeksi oleh virus tersebut tidak menunjukkan gejala apapun, namun mereka tetap berpotensi untuk menyebarkan virus tersebut. COVID-19 juga dapat menyebabkan beberapa gejala serius, seperti pneumonia atau paru-paru basah, serta kesulitan bernafas. Gejala tersebut dapat memburuk jika tidak ditangani dengan segera dan dapat berujung kematian. Virus COVID-19 dapat menular melalui droplet atau percikan cairan yang berupa: pertama, cairan pernafasan, yaitu cairan yang dikeluarkan dari saluran pernafasan seperti lendir dan uap air. Yang kedua, yaitu air liur, atau cairan yang dikeluarkan dari mulut. Orang yang telah terinfeksi oleh virus COVID-19 akan menyebarkan partikel virus dalam bentuk droplet setiap kali mereka berbicara, bernafas, batuk, atau bersin. Yang ketiga adalah penularan melalui airborne atau penularan melalui udara. Partikel virus terbungkus dalam gumpalan lendir dan air liur. Gumpalan droplets yang lebih kecil dapat menguap lebih cepat dalam bentuk aerosol dan memungkinkan untuk penularan melalui udara. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, yaitu memakai masker, pakaian tertutup, dan jaga jarak sekitar 1-3 meter dengan orang lain. Yang kedua, selalu rutin mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol 70% setelah beraktivitas ataupun menyentuh permukaan atau benda apapun. Dan yang terakhir, hindari menyentuh area wajah, terutama bagian mata, hidung, ataupun mulut dengan tangan yang belum dibersihkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai serba-serbi new normal. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 sejak awal Maret 2020. Kemudian disusul modifikasi kebijakan karantina wilayah menjadi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dimulai sejak tanggal 10 April 2020 di Jakarta. Lalu kemudian diikuti beberapa wilayah lain dalam lingkup provinsi, kabupaten, atau kota yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kasus COVID-19. Lalu sebenarnya apa sih new normal itu? Pada tanggal 28 Mei 2020, pemerintah pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas menyampaikan protokol masyarakat produktif dan aman COVID-19 menuju new normal atau normal baru, yang berarti hidup berdampingan dengan virus COVID-19 dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19. Setelah 3 bulan melewati masa tanggap darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia mulai menerapkan kehidupan normal baru atau new normal atau disebut juga penyesuaian PSBB oleh pemerintah, di mana sedang disusun kriteria dan langkah-langkahnya, serta menentukan bagaimana penyesuaian PSBB akan diberlakukan. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi new normal. Yang pertama,
Ketika berpergian, selalu membawa masker cadangan dan mengganti masker secara rutin atau ketika masker dirasa sudah kotor atau lembab. Selanjutnya yaitu membawa peralatan makan sendiri dan hindari menggunakan barang pribadi dengan orang lain. Selalu membawa tisu basah dan tisu kering di dalam tas ketika berpergian untuk mengelap barang maupun permukaan ataupun untuk menutup mulut ketika bersin dan batuk. Dan yang paling penting, selalu bawa cairan antiseptik atau hand sanitizer di dalam tas. Jangan lupa untuk mencuci tangan secara rutin dengan baik dan benar. Diberlakukannya new normal akan membuat para karyawan kembali bekerja di kantor secara bertahap setelah beberapa bulan bekerja dari rumah. Lalu, apa ya yang harus dilakukan ketika bekerja dari kantor selama new normal? Agar tetap aman dan terhindar dari virus COVID-19 di tempat kerja, selalu terapkan physical distancing saat beraktivitas di kantor. Ketika beraktivitas di meja kerja ataupun saat rapat, pastikan jarak antar kursi minimal 1 meter. Bila ada rekan kerja yang duduk dengan jarak kurang dari itu, jangan ragu untuk menegur dan mengingatkan agar menjaga jarak. Selain itu, bekerja dengan posisi back to back atau side to side akan lebih baik dilakukan apabila memungkinkan dibanding bekerja secara tatap muka. Berikut merupakan beberapa protokol kesehatan yang perlu diperhatikan ketika bekerja di kantor saat new normal. Pertama, cuci tangan secara rutin dengan baik dan benar. Cara cuci tangan yang baik dan benar yaitu dengan menggosokkan kedua tangan menggunakan cairan antiseptik yang memiliki kandungan alkohol 70% atau dengan air mengalir dan sabun selama 20-30 detik. Yang kedua, hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dibersihkan. Dan yang ketiga, tetap di rumah saja jika merasa kurang sehat. Jika sakit, mintalah izin untuk tidak masuk kerja atau bila memungkinkan bekerjalah dari rumah untuk sementara waktu. Yang keempat, selalu gunakan masker yang sesuai standar dengan baik dan benar, di mana masker menutupi area hidung dan mulut dengan sempurna, bukan diturunkan ke dagu atau hanya dicantolkan di telinga. Tetap gunakan masker walaupun merasa sehat atau tidak menunjukkan gejala COVID-19. Lalu, segera ganti masker setelah pemakaian selama kurang lebih 4-8 jam atau ketika masker dirasa sudah kotor dan lembab. Kemudian, segera buang masker sekali pakai. Jangan pernah menggunakan kembali masker untuk sekali pakai, kecuali masker kain yang dapat digunakan berulang kali. Jangan lupa untuk mencuci dan mengeringkan masker dengan benar agar selalu bersih. Dan yang terakhir, pemakaian face shield tanpa masker sangat tidak dianjurkan karena dinilai kurang efektif. Lalu yang selanjutnya nomor 5, tutupi area hidung dan mulut ketika bersin. Hindari menutup area hidung dan mulut menggunakan telapak tangan ketika bersin maupun batuk. Gunakan tisu untuk menutup area tersebut. Dan jika tidak memiliki tisu, dapat juga menggunakan bagian siku atau lengan baju. Yang keenam, selalu desinfeksi benda dan permukaan yang sering disentuh secara rutin. Gunakan sarung tangan atau menggunakan benda lain ketika hendak menyentuh permukaan seperti tombol lift, pintu, gagang telepon, dan sebagainya. Yang ketujuh, hindari pinjam-meminjam barang pribadi. Usahakan untuk membawa perlengkapan pribadi seperti peralatan makan, beribadah, dan sebagainya. Kemudian, cuci peralatan makan dengan alat-alat pembersih pribadi atau bungkus menggunakan tisu dan gunakan wadah khusus untuk menyimpan peralatan makan dan bersihkan ketika di rumah. New normal berarti kegiatan bisnis perlahan-lahan mulai pulih kembali. Dengan itu, maka ada beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan saat menjalankan bisnis di masa pandemi COVID-19 untuk mencegah penyebaran di lingkungan kerja, terutama untuk bisnis makanan. Protokol kesehatan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, staf yang bekerja di tempat
produksi makanan harus diberikan instruksi tertulis serta pelatihan tentang cara mencegah penyebaran COVID-19 di tempat kerja. Yang kedua, bisnis makanan perlu mengikuti prosedur khusus new normal yang berdasarkan pada Food Safety Management System atau FSMS untuk memastikan pekerja yang terinfeksi virus COVID-19 tidak berada di tempat produksi makanan untuk mencegah penyebaran virus. Yang ketiga, staf yang tidak sehat atau memiliki gejala COVID-19 tidak boleh berada di tempat kerja dan harus diberitahu tentang cara menghubungi tenaga medis profesional. Hal ini sangat penting karena pekerja yang terinfeksi COVID-19 bisa saja menularkan virus itu ke makanan yang sedang mereka masak atau permukaan yang mereka sentuh. Terima kasih, sekian informasi dari saya. Jangan lupa untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat serta mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Sampai jumpa.